halo Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi, gimana? Ada Iya. di Bantu? Iya Pak. Oke. Ini Pak, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan ini sebagai seorang pemimpin di salah satu SLBC aplikasi ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai cara Bapak dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama sekali Pak, bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi antara dilema etika dengan rujukan moral Pak? Baik. Terima kasih. Memang pimpinan itu harus mampu mengambil keputusan yang pas, yang tepat ya, Iya Pak. ya dengan bijaksana. Tapi itu yang sangat sulit dilakukan oleh seorang pemimpin. Kan dia juga masih banyak kekurangan untuk memutuskan hal itu. Iya. Tapi ketika saya mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah pendidikan luar biasa, Iya Pak. itu gampang karena kebetulan saya juga mengetahui bagaimana harusnya pendidikan khusus ini ya. Misalnya lah ada seorang guru yang dia cara membuat modul ajar kurang pas, Iya, Pak. kurang sesuai dengan anak-anak yang akan diajarnya. Iya Pak. Itu pertama saya tidak langsung berhentikan ya, saya katakan kita bimbing dulu. Begini, langkah ini, langkah ini, langkah ini. Seperti kita kan harus tahu mental anak dulu, baru bisa menetapkan tujuan, baru bisa menetapkan itu ya. Iya. Proses belajar mengajarnya. Nah, jika sudah berkali-kali ada guru yang sudah dibimbing seperti itu tidak mampu, ya apa boleh buat, mungkin tidak cocok di SLB, kita akan katakan memang berat, kamu boleh mencari kerja di tempat lain. Nah, jadi menurut saya sudah menjelaskan persoalannya. Jadi bukan saya misalnya saya memberhentikan secara ngawur, tapi saya sudah memberhentikan alasan yang bisa mendukung ya. Nah, seandainya dia nanti cari kerja tempat lain lalu minta misalnya semacam rekomendasi dari sekolah, ya saya akan berikan apa adanya. Tapi apakah itu nanti bisa mendukung tempat kerja baru, saya kurang tahu. Tapi yang jelas dia sudah pernah punya pengalaman. Itu kan hadiah itu, Iya. nilainya apapun itu hadiah. Iya. Itu mengenai etika apa tadi? Dilema etika. Iya. Misalnya begitu. Lalu kalau dilema moral, Rujukan moral yaitu ya misalnya ada hal yang sangat mendesak, kita harus berani mendahulukan misalnya ya. Misalnya lagi ada mengajar atau apa, lalu ada hal yang lebih penting, ya akan saya mendahulukan itu. Gitu kan ya. Tidak semata-mata meninggalkan siswa, tapi ya karena lebih lebih penting. Misalnya ada tugas-tugas dari atasan kita yang kita sudah lakukan. Kalau misalnya contoh ada anak yang segera butuh pengobatan misalnya, ya kita harus segera lakukan itu, tinggalkan dulu yang kesehariannya gitu kira-kira. Contohnya itulah. Jadi kalau seandainya dana itu masih bisa kita manfaatkan untuk yang lain, Bapak lebih mementingkan kemana Pak? Kalau misalnya kita klub dana untuk yang lain, kita akan lebih cenderung di save saja. Nanti satu kali pasti akan digunakan untuk tidak untuk yang hal yang menurut saya tidak, ya lebih bagus disimpan dulu kan satu ketika nanti juga butuh untuk hal itu. Gitu ya, Pak, ya? Iya. Kemudian tadi Bapak ada bilang tentang dilema etika, kalau gurunya tidak memenuhi standar dia sebagai guru di sini, Bapak akan melakukan tindakan. Nah, hal-hal apa yang membuat Bapak melakukan hal tersebut sehingga dia memang harus angkat gitu? Memang harus, menurut saya sih mereka harus pada porosnya sebagai guru khusus ya. Kalau jelas belum bisa ya kita harus bina dulu lah. Tapi kalau sudah dibina berkali-berkali nggak mahir ya nggak bisa, ya apa boleh kita harus stopkan. Saya pribadi seperti itu. Dan saya tidak, ya kadang-kadang sih hatinya pertentangan ya. Wah nanti dia langsung bagaimana ya? Nanti dia penghasilannya nggak ada lagi. Tapi ya kita juga ingin sisi lain memajukan anak-anak ini. Dan ini juga ingin membuat dunia lebih sejahtera. Tapi itu kan idealnya kalau bisa itu bagus ya, kalau nggak usah buat salah satu harus tinggalkan. Nah, mengenai pengambilan keputusan Bapak, nah kira-kira nilai-nilai kebajikan Bapak atau nilai-nilai apa yang menentukan Bapak mengambil suatu keputusan itu? Ada nggak nilai-nilai yang harus Bapak pegang? Ya ada dong. Kita
Pertama mengenai dedikasi dia seperti apa. Kalaupun misalnya ada guru yang dedikasi cukup baik, cukup dan baik sekali ya, dedikasinya baik, lalu hanya dia kurang mempunyai pengetahuan atau kurang paham tentang ini itu, ya kita harus bersabar untuk mengambil keputusan kan. Nah, sabar saja. Lalu tapi kan pendidikan jalan terus ya. Kalau misalnya kita ada sedikit tinggal waktu, misalnya tahun ini bagaimana kamu, tahun kedua bagaimana. Nah, kalau tahun ketiga ada peningkatan, pasti akan ada keputusan yang terbaik untuk guru itu. Ya. Nah, selanjutnya Pak, dari berbagai keputusan Bapak gitu kan, kira-kira apa yang menjadi pelajaran bagi Bapak apabila keputusan itu sudah terjadi misalnya seperti itu? Ya kita harus rela, artinya kan itu sudah keputusan, salah atau benar ya itu sudah keputusan saya, ya saya harus komit dengan apa yang kita bilang gitu. Iya kan? Kalau saya seperti itu, misalnya saya salah ambil keputusan misalnya, ternyata ini pandai lah, hanya saat itu ada persoalan sehingga tidak baik. Ya kita tetap harus komit lah dengan apa yang kita putuskan gitu. Jadi kan Pak, dengan demikian kedepannya Bapak kan punya rencana karena ada beberapa kejadian itu kan, kedepannya Bapak punya rencana nggak setiap nanti supaya tidak terulang lagi kejadian itu, apa kira-kira langkah? Nah, kedepannya pertama kita harus pertama misalnya kita merekrut guru tenaga baru ya, kita harus benar-benar kasih apa dulu, mungkin semacam magang bergaji misalnya, magang setahun ya, lalu kalau sudah pas baru tempatkan gitu dia. Itu jangan buru-buru menempatkan gitu. Gitu mereka belajar dulu dan mereka sampai menemukan, mungkin targetnya setahun misalnya, saya menemukan aku lebih senang yang begini. Nah, itu mudah untuk saya. Jadi Pak, selama dia masa magang itu kita memang memutuskan orang untuk mengajari dia dulu, atau bagaimana Pak? Dia dua, kita bimbing, kita dampingi, dan dia kalau magang itu kan seolah dia udah menjadi guru seperti di situ gitu lah, seorang sudah menjadi karyawan situ. Hanya kalau ada kekurangan ya kita dampingi gitu, ini kurang begini, kurang begitu gitu. Magang kan seperti magang dulu ya. Baik Pak, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak, kira-kira dari perbincangan ini apa hikmah yang Bapak dapat setelah kita berbincang ngobrol panjang? Iya, jadi kita harus sebagai pemimpin harus selalu mendengarkan apa yang masukan dari orang-orang gitu. Dan yang jelas kita tidak sebagai pemimpin kita harus banyak belajar. Itu aja. Tidak bisa tinggal diam, harus belajar apapun di luar yang ada kaitannya dengan pendidikan juga harus pelajari. Jadi Bapak dominan orang yang tetap pada pendirian Bapak atau mau mendengar masukan gitu Pak? Jelas kita kolaborasi ya, mendengarkan iya, pertahanan kesan juga iya. Ya kan, mendengarkan itu artinya karena kan kita sebagai pimpinan itu kan mengerti ya, kalau dia mengungkapkan sesuatu itu kadang-kadang kita bisa menilai, oh ini sungguhan, oh ini tidak, oh ini hanya semacam pencitraan, oh ini harus paham juga. Tapi itu pun menjadi bahan masukan, salah satu bahan pertimbangan untuk diambil keputusan gitu, mendukung pengambilan keputusan itu. Kedua-duanya ya Pak ya, saling kolaborasi. Iya. Tapi kalau saya lebih cenderung untuk saya melihat benar-benar itu seperti apa dia buat, caranya, hasilnya, dan kemajuan itu terus saya. Bagus sekali Pak atas keputusan yang Bapak berikan. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak ya. Nanti lain kali saya juga ingin mendengar hal lain ya Pak ya. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke Pak, ini mengganggu sebentar. Ada hal-hal yang ingin saya tanyakan, beberapa pertanyaan ini mengenai tentang Bapak sebagai seorang pemimpin, salah satu pemimpin di sekolah SLBC aplikasi ini, yaitu terutama Bapak sebagai pemimpin tentang kesiswaan dan kurikulum di sini. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi mana yang merupakan dilema etika dan rujukan moral?
Jadi kalau ini kan masalah Bu, ya. Iya. Nah, tentu kalau ada persoalan atau masalah, tentu kita harus identifikasi apa sumbernya. Iya. Nah, lalu apa dampaknya? Lalu apa keputusan yang akan dibuat? Nah, keputusan ini tentu berdasarkan fakta. Dilema itu kadang-kadang kita kan ini kan menyangkut hati, masalah hati. Jadi masalah hati juga masalah kemanusiaan. Tentu ada dilema di situ. Tapi sebagai pemimpin harusnya itu tidak ada. Membuat keputusan itu harus mutlak. Dan ini tidak ada unsur-unsur yang istilahnya merendahkan seseorang. Tentu berdasarkan fakta yang ada, baru kita ambil keputusan. Bisa saja itu dilema, tapi keputusan tetap diambil. Nah itu kalau dilema. Nah, terus yang satu lagi apa tadi? Bujukan moral. Bujukan moral. Ini kan menyangkut hati juga. Nah, dan kita harus berpikir secara logika. Moral itu kalau tidak dipakai logika, tentu bisa kita hanyut. Nah itu moral itu bisa disengaja kah? Atau bukan karena disengaja? Kalau disengaja, tentu ini tidak akan dimaafkan. Tapi kalau bukan unsur kesengajaan, silapan manusia biasa, itu mungkin bisa kita maafkan. Pertanyaan berikutnya Pak, lalu bagaimana Bapak caranya mengambil keputusan yang sama-sama mengandung nilai sama-sama benar atau sesuai dengan nilai kebajikan? Ya, segala sesuatu pasti ada baik, pasti ada buruknya. Kita timbang mana lebih besar, kebaikan atau keburukan. Nah, lantas apa manfaatnya? Nah, manfaatnya lebih besar atau lebih kecil? Yang satu ini atau yang satu ini tentu harus kita timbang. Tidak bisa kita memutuskan sesuatu itu berdasarkan asumsi saja, tapi harus berdasarkan fakta dan data. Nah, jadi kita prioritaskan yang paling baik. Nah, pasti ada yang paling baik di antara yang terbaik ini. Semua kita anggap baik, pasti ada yang paling baik. Nah, itulah yang kita ambil keputusan supaya dijalankan. Nah, kemudian Pak, Ya. hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Nah, setiap keputusan jelas tidak akan memuaskan banyak pihak. Tapi setidaknya kita membicarakan dengan banyak pihak. Nah, dalam hal ini kan demokrasi. Demokrasi tentu suara terbanyak. Nah, suara terbanyak juga kebermanfaatan. Nah, kebermanfaatan itu kalau sudah sepakat baru kita putuskan. Itu cara-cara kita mengambil keputusan selalu. Tidak mutlak keputusan itu di tangan pimpinan. Selalu mengambil masukan dari rekan-rekan supaya apa yang diputuskan bersama itu dijalankan bersama. Nah, itu keputusan bersama akhirnya, bukan keputusan pimpinan. Nah, ini menyangkut kepentingan orang banyak. Kalau memang terjadi kasus yang disebut dengan dilema etika, Iya. untuk penyelesaiannya sendiri dalam pengambilan keputusan, apakah memang ada jadwalnya atau memang hari ini juga diselesaikan atau bagaimana Pak, dan bagaimana prosedur? Ya, setiap kasus itu kan tidak insidental ya. Kadang-kadang sudah akumulatif. Nah, sehingga terjadi dilematis bagi pimpinan atau bagi orang lain. Tentu kita berdasarkan data fakta tadi kita teliti kasusnya seperti apa. Nah, apakah ini murni kesengajaan tadi atau memang kesilapan? Nah, dalam penyelesaian kasus itu banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan, perlu kita pikirkan, baik untuk yang bersangkutan maupun lembaga. Apa ontologinya? Kalau masih bisa diperbaiki, tentu ya harus kita maafkan. Kita beri bimbingan, kita beri solusi yang terbaik supaya bisa dijalankan dengan baik. Tapi kalau memang tidak bisa diselesaikan, tentu harus ada pertimbangan untuk lebih keras. Nah, biasanya kasus itu tidak serta-merta langsung diputuskan pada saat itu, harus diteliti dulu. Nah, karena ini menyangkut banyak hal. Nah, pertimbangannya juga menyangkut banyak hal, tidak harus langsung pada hari itu harus diselesaikan. Nah, gitu. Kemudian kan Pak, Ya. faktor-faktor apa saja yang dapat mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika ini Pak? Ya, setiap faktor itu kan, setiap keputusan itu kan mengandung nilai-nilai. Ya, baik itu nilai moral atau nilai apa saja lah itu, tentu banyak pertimbangan yang harus kita ambil. Iya. Nah, salah satunya faktornya yang kita minta masukan dari rekan-rekan. Kita minta masukan dari pimpinan yang lebih tinggi. Nah, ya,
istilahnya advice lah, masukannya itu bagaimana harus kita berbuat. Memang seorang pemimpin itu harus punya keputusan tegas ya atau tidak. Nah ini prinsip pemimpin. Nah jadi faktor pendukung itu adalah prinsip paling utama. Prinsip apakah itu menyangkut kepentingan tadi. Nah baik dari segi organisasi maupun yang bersangkutan. Jadi yang paling utama di situ ya tentu apakah itu bisa diperbaiki apa tidak. Kalau bisa diperbaiki apa salahnya kita beri kesempatan. Kalau nggak bisa sama sekali ya udah selesai. Nah gitu. Dari beberapa pernyataan Bapak yang Bapak sampaikan mengenai cara pengambilan keputusan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam hal pengalaman pengambilan keputusan ini? Ya, yang jelas setiap pimpinan itu harus memilih keputusan, baik itu dari segi apapun, kepala sekolah atau pimpinan atau siapapun itu yang memimpin harus siap mengambil keputusan. Nah, pembelajaran itu yang paling utama, bahwasanya keputusan harus dibuat dan setiap keputusan tidak akan memuaskan semua pihak. Itu aja. Oke, jadi walaupun kasus itu benar sama benar, ataupun juga benar atau salah, tetap ke mana arahnya Pak pengambilan keputusan? Arahnya tetap kepada skala prioritas dan kepentingan yang paling utama. Manfaatnya bagi orang banyak yang ada di komunitas itu, bukan untuk kepentingan seseorang atau golongan atau sebagian orang kecil saja. Itu namanya berdemokrasi. Oke Pak. Terima kasih Pak udah menyediakan waktu dalam sesi wawancara saya ini. Mungkin apa yang Bapak sampaikan bisa jadi pembelajaran juga buat saya kelak apabila menjadi seorang pemimpin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu, sama-sama Bu. Sukses selalu.